Pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal oleh PT Yihong Novatex Indonesia memicu gelombang protes dari serikat buruh. Ketua Serikat Buruh Demokratis Independen (SBDI) PT Yihong Novatex Indonesia Krisma Maulana mengatakan, PHK PT Yihong diduga kuat melanggar ketentuan hukum ketenagakerjaan dan merupakan upaya sistematis untuk melemahkan peran serikat buruh di lingkungan perusahaan. Masalah hubungan industrial di perusahaan ini bukan terjadi kali pertama. Pada 2022, warga sekitar Desa Kanci, Cirebon, sempat menggelar aksi protes karena merasa tidak dilibatkan dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Mereka menuntut agar PT Yihong lebih memprioritaskan warga lokal dalam perekrutan. Ketegangan kembali memuncak pada awal 2025. Tepat pada tanggal 31 Januari sejumlah buruh yang belum tergabung dalam serikat mengajukan pengaduan ke UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 3 Cirebon, terkait dugaan pelanggaran hak normatif. Beberapa hari kemudian, pada tanggal 3 Februari para buruh mendirikan Serikat SBDI PT YNI Kasbi dan mendaftarkannya secara resmi ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon. Pada tanggal 10 Februari tahun 2025 ketika UPTD Pengawasan turun langsung ke perusahaan untuk melakukan pemeriksaan dan ditemukan sejumlah pelanggaran serius. Mulai dari tidak adanya kompensasi untuk pekerja kontrak, pencatatan utang jam kerja yang tidak sesuai aturan, status buruh harian lepas yang tidak disesuaikan meski telah bekerja terus-menerus, hingga absennya sosialisasi peraturan perusahaan selama 3 tahun beroperasi. Namun bukannya menindaklanjuti temuan tersebut, manajemen justru melakukan PHK PT Yihong secara bertahap kepada para buruh yang namanya tercantum dalam nota pengawasan. PHK dilakukan dalam 3 gelombang, dimulai dari 20 orang, disusul 60 orang, dan terakhir 3 orang buruh lainnya. Menurut Krisma, mereka yang di PHK adalah buruh yang seharusnya diangkat menjadi karyawan tetap berdasarkan peraturan yang berlaku. Puncak konflik terjadi pada tanggal 10 Maret tahun 2025, ketika manajemen PT Yihong Novatex Indonesia memberhentikan seluruh buruh sebanyak 1.126 orang secara sepihak tanpa proses perundingan. Perusahaan beralasan bahwa pembatalan pesanan dari pembeli akibat keterlambatan pengiriman menjadi penyebab utama keputusan tersebut. Namun, alasan itu dinilai tidak cukup untuk membenarkan langkah drastis yang dilakukan tanpa memperhatikan hak-hak pekerja. Sebagai bentuk solidaritas, serikat buruh dari perusahaan lain yang tergabung dalam Konfederasi Kasbi turut serta dalam aksi unjuk rasa pada tanggal 11 Maret tahun 2025. Aksi digelar di depan pabrik dan dilanjutkan ke kantor Bupati Cirebon, menuntut agar manajemen segera mematuhi isi nota pemeriksaan dan mempekerjakan kembali seluruh buruh yang telah diberhentikan. Krisma menambahkan, informasi yang menyebutkan perusahaan mengalami kebangkrutan hingga kini belum terbukti secara hukum. Tidak ada putusan resmi dari pengadilan niaga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan. Karena itu, menurutnya, klaim kebangkrutan tidak dapat dijadikan dasar pembenaran atas tindakan perusahaan. PHK PT Yihong tidak bisa dilihat semata-mata sebagai dampak bisnis. Ini adalah bentuk nyata pelanggaran terhadap hak-hak buruh dan pengabaian terhadap hukum yang berlaku. Pemerintah harus turun tangan dan mengambil langkah tegas, tegas Krisma.